Sekarang kita posisi ada di tepat di mana tentara-tentara Majapahit ya di bawah komando Gajah Mada mendarat di laut di Pelabuhan Carik ya. Laut Jawa. Ini Laut Jawa ini. Ini kalau kita tarik garis lurus nanti tembusnya ke wilayah utara pantai Jawa. Di mana pasukan-pasukan Majapahit sebelum menaklukkan Lombok Mira terlebih dahulu dia bersandar di sini. Nanti lebih jelasnya ya, ini akan ada penjelasan dari pembina utama MPSSG Bapak Lalus Mulyakin Yuni Hamzah. Nanti akan lebih secara jelas dan detail. Nah, jadi disinilah yang disebut dengan Pantai Utara Jawa, Pantai Utara Lombok atau disebut dengan Laut Jawa. Pada awalnya pada tahun 1343 Kiai Nala menaklukkan Bali, kemudian menaklukkan Lombok. Dan akhirnya Kiai Nala atau Aditya Warman menaruh seorang putranya di Pulau Lombok yang bernama Batara Tunggul Nala. Kemudian pada tahun 1352 Gajah Mada datang ke Lombok melalui Pelabuhan Carik. Nah, inilah Pelabuhan Carik. Kalau di sebelah barat ini Pelabuhan Carik, ini namanya Tanjung Pelabuhan Menangis. Carik. Ya, di sana sebelah barat disebut dengan Pelabuhan Carik. Maka di Pelabuhan Carik inilah pertama kali Gajah Mada mendarat dan membawa seorang anak daripada putra dari Batara Tunggul Nala, cucunya dari Aditya Warman, dijadikan Raja Bayan. Orang Bayan disuruh memejamkan mata oleh Gajah Mada. Nanti akan datang raja kamu. Nah, Gajah Mada suruh memejamkan mata orang-orang Bayan, disuruh buka matanya kembali. Kemudian ditaruhlah seorang anak muda, yaitu cucunya daripada Aditya Warman, putra dari Batara Tunggul Nala. Setelah dia membuka matanya, orang-orang Bayan terkejut. Inilah raja kamu. Akhirnya siapa nama raja itu tidak dikasih tahu oleh Gajah Mada. Dikenal nama itu oleh orang Bayan, Denek Mas Muncul namanya. Jadi, karena tiba-tiba muncul ceritanya. Jadi kisah Denek Mas Muncul itu sebenarnya dibawa oleh Gajah Mada ya, Mi? Mada, anaknya dari Batara Tunggul Nala. Dari anaknya dari Batara Tunggul Nala. Dari ekspansi Gajah Mada pada tahun 1352 dia berjalan terus ke arah barat menuju Sesaid, Penjor, langsung ke Sokong Samarkaton, langsung ke daerah Perigi, langsung ke timur Lombok Timur dan ke Sumbawa pada waktu itu untuk menaklukkan Indonesia bagian timur sesuai dengan Sumpah Palapa. Mukti Palapa Pada waktu itu. Berarti yang diutus ke sini itu yang ditaruh adalah Batara Tunggul Nala, Mi? Pertama kali yang menarik Batara Tunggul Nala Kiai Nala Atau disebut dengan Kiai Nala atau Aditya Warman, anaknya dijadikan perwakilan di Lombok. di negara Kertagama disebut adalah Aditya Warman. Nah, di negara Kertagama disebut Lombok ini bernama Lombok Mira Sasak Adi. Nah, dikenalkan Gurun Sukun Lombok Mira Sasak Adi. Dan daerah Bayan ini dikenal dengan Lombok Mira. Kemudian Lombok Tengah, Lombok Timur dikenal dengan daerah Sasak. Sedangkan daerah Sekotong bagian selatan Lombok dikenal dengan daerah Gurun. Daerah Tanjung dikenal dengan daerah Sukun. Makanya itulah yang ditaklukkan oleh Gajah Mada pada waktu tahun 1352. Dan kalau tidak salah sudah 650 tahun yang lalu. 600 tahun yang lalu. Jadi di sini 600 tahun yang lalu itu Gajah Mada membawa bala tentara pasukan Majapahit untuk menaklukkan Lombok Mira Sasak Adi bersandar di Tanjung di Labuan Carik. Di daerah Labuan Carik. Sekarang disebut dengan Labuan Carik ya, Mi ya? Ya, Labuan Carik dijadikan pelabuhan sekarang kemas di sini, Labuan Carik ini. Ini saya bisa ambil gambar dulu sebentar untuk Labuan Carik itu. Sebentar saya lihatkan. Ini dari ujung ini kemana? Menangis. Ini masih daerah Tanjung Menangis. Ini di mana mendarat? Yuk kita sambil jalan. Sambil jalan kita akan lihat. Ini daerah Tanjung Menangis. Kita akan mengarah ke Labuan Carik, tempat Gajah Mada mendarat di pertama kali di Lombok.
Kemudian pada zaman masuknya Islam pun Labuan Carik ini sebagai tempat pertama kali. Ayo merapat di belakang Mami, merapat belakang Mami. Sunan Prapen datang ke Lombok pada tahun Merapat, 1545. Man. Ya. Dan dia menyebarkan agama Islam di daerah Sebayan dan mendirikan Masjid Sebayan bersama Gaus Abdul Razak. Itulah ceritanya daripada Labuan Carik ini. Sekapur sirih ya Mi. Sekapur sirih dalam istilah. Nah, coba bahasa. kita lihat di sana sebelah sana itu sudah menjadi sebuah bangunan dermaga untuk Labuan Carik. Nah, ini Labuan Carik yang kita lihat ini. Dermaganya Tampak ada seperti drum besar ya. Itu kilang di mana sekarang dibangun kilang Labuan Carik itu tempat untuk memasak aspal basah. Aspal curah ya. Ini wilayahnya sekitar Sesot, biar tahu semua teman-teman yang belum sempat hadir nanti bisa ikut sama rombongan ya, sama Mami ya, nanti di sini yang lebih jelasnya mengupas tuntas perjalanan Majapahit sampai di negeri Lombok Mira Sasak Adi. Sehingga sejarah Majapahit kita bisa gali di Lombok ini karena Gajah Mada membawa para penggawa Majapahit, membawa orang-orang Majapahit menjadi raja di Lombok. Dan yang menjadi raja di Lombok itu adalah keturunan daripada Jaya Saba. Jaya Saba ini anaknya daripada Adwaya Brahma. Adwaya Brahma adalah anak dari Jaya Saba, gitu ya. Sebelah sana. Dan Jaya Saba ini anaknya dari Airlangga. Maka raja-raja Lombok, Bali dan Lombok itu bisa dikatakan keturunan dari Airlangga. Maka oleh sebab itu MPSSG ini didirikan oleh orang-orang para sangaji. Orang-orang para sangaji itu adalah penggawa-penggawa Majapahit yang dibawa oleh Gajah Mada dulu ke Lombok. Sampai sekarang ya Mi? Sampai sekarang. Dan asal daripada kata Mas Panji itu sebenarnya Ma Panji dari Jenggala dulu. Nah, asalnya dari Jaya Saba yang bergelar Ma Panji Gerasakan, dan sampai di Lombok dikenal nama Mas Panji. Maka keturunan-keturunan raja-raja di Lombok atau bangsawan di Lombok itu bergelar Mas Panji. Mas Panji. Dan para pasukan penggawa dari Majapahit itu bergelar Sangaji. Ada Sangaji Dara, ada Sangaji Longseran, ada Sangaji Lembongan. Dan sebagainya. Itulah ceritanya sehingga MPSSG ini dinamakan Mas Panji Sangaji Samaguna karena kental betul dengan perjalanan Gajah Mada dan Majapahit. Pengembangan Nusantara. Jadi sebuah kerajaan yang menguasai wilayah Nusantara yang sangat berdaulat dan agung. Ya. Jadi nah, itu misalnya ya Mi ya. Kita ini sekarang berada di Laut Jawa ini. Ini Laut Jawa ini. Nah, teman-teman yang belum sempat hadir nanti di sini bisa lihat. Di Lombok bagian utara. Ini di Lombok bagian utara, tepatnya di Laut Jawa. Di sebelah barat dari sanalah Gajah Mada datang di pantai utara Jawa, Bali, langsung ke Lombok. Langsung ke Lombok ya Mi. Ekspansinya begitu ya. Ekspansinya dari barat. Itu 650 tahun yang lalu ya Mi. 650 tahun, 1343. 1343. Makanya diajak ini kita semua rombongan di mana mendaratnya pasukan-pasukan Majapahit. Mami menjelaskan supaya tidak terjadinya kekeliruan dalam menjelaskan bagaimana perjalanan Majapahit ke bumi Sasak. Bumi Sasak. Sehingga kita ini orang-orang Jawa yang ditinggalkan oleh Gajah Mada di Pulau Lombok. Benar, karena ditugaskan Mi, bukan ditinggalkan ya. Untuk memerintah di Lombok. Menjadi Batara di Pulau Lombok. Oke, itu sekapur sirih dari Mami ya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, terutama di Indramayu. Tadi penjelasan Mami sangat luar biasa sekali. Apa yang tadi sudah dijabarkan dan dijelaskan oleh Mami itu adalah fakta sejarah sebenarnya. Yang terkadang tidak semua bisa menjabarkan, teman-teman. Tapi pada hari ini kita kunjungan penggawa Mas Panji Sangaji Samaguna Indramayu Jawa Barat membuka dan membedah secara gamblang bagaimana kejayaan Majapahit dan siapa saja yang ditugaskan oleh Gajah Mada untuk datang ke Lombok. Sekarang sudah terjawab sudah dengan jelas dan dengan terang-terangan
Ini penjelasannya langsung oleh pembina utama kita, Bapak Lalu Suwarni Namja. Saya berada di tepat pantai di mana mendaratnya orang-orang Jawa atau disebut dengan Tanjung Menangis. Nah, ini saya ulang lagi sedikit gambarannya untuk teman-teman yang belum datang. Saya harapkan bisa datang. Ya, saya doakan banyak rezeki. Ya, biar bisa kumpul di sini, bisa melihat, menyaksikan ekspansi awal menaklukkan bumi Lombok Mirah, Sasak Adi, MPSSGI, mantap. Matikan Pak.